Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Anak-anak, alhamdulillah hari ini di hari Selasa tanggal 17 November kita semua bisa bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Dan Bu Gantini harap kalian tetap semangat, sehat selalu, tetap disiplin, dan fokus dalam mengikuti pelajaran. Walaupun kalian tetap belajar dalam situasi pandemi melalui aplikasi Zoom Meeting. Tetapi Bu Guru harap tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Oke anak-anak, untuk mengawali pelajaran hari ini, Bu Gantini minta kalian membaca doa dulu. Untuk doa pagi ini akan dipimpin oleh teman kalian yang bernama Safira. Silahkan Safira. Ada berdoa. Bismillah. Siap. Before we study. Bismillahirrahmanirrahim. Let's say salam to your teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah doa sudah kita panjatkan. Mudah-mudahan hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat semuanya. Anak-anak, untuk selanjutnya Bu Gantini akan cek absensi dulu ya. Absensi hari ini siapa saja teman kalian yang Bolos. Belum masuk. Bu Guru lihat. Yang bolos ya, Rashid, kemudian Lakesha yang belum masuk ya. Alhamdulillah. Untuk yang lainnya, alhamdulillah sudah bisa masuk ya. Mudah-mudahan semuanya semangat untuk hari ini. Baik anak-anak, Bu Gantini akan mengingatkan kembali materi yang telah kita pelajari di hari-hari sebelumnya. Hari sebelumnya kita telah mempelajari tentang pantun, kemudian juga alat peredaran darah di tema-tema sebelumnya, kemudian gangguan dalam peredaran darah pada manusia juga ya. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan kembali di tema 5 subtema 1. Tema 5 subtema 1 mengenai ekosistem, dan juga kita akan mengulang kembali materi tentang teks non fiksi. Oke ya. Untuk itu Bu Guru akan coba share screen materi untuk hari ini. Oke, semuanya siap-siap ya. Semangat. Nah, kemudian juga untuk selanjutnya Bu Guru akan cek kesiapan kalian untuk mengikuti pelajaran hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Bu Guru akan lihat dulu nih di layarnya, karena ternyata masih ada yang belum tertib. Oke, siap ya Nak ya? Sudah terlihat di layar kalian? Belum, Bu. Nah, sudah. Sudah, Bu. Siap ya? Bu Guru harap kalian dapat menyimak dan memperhatikannya secara fokus, disiplin, dan seksama ya. Oke.
Supaya apa? Supaya hasilnya di hari ini kalian mendapatkan ilmunya bermanfaat dan maksimal ya. Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang tema 5 ekosistem, yaitu tentang subtema 1 juga materinya tentang ekosistem. Ini adalah kompetensi dasarnya yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Ini adalah muatan pelajarannya bahasa Indonesia. Kemudian menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan antara dengan non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kemudian untuk muatan IPA-nya yaitu ada yang mau membacakan kompetensi dasarnya? Silahkan Alif, bacakan Alif. Kompetensi dasarnya menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Oke, terima kasih Alif. Nah, ini anak-anak untuk tujuan pembelajaran hari ini, Bu Gantini minta satu-satu minta dibacakan oleh kalian ya. Untuk yang pertama, tujuan pembelajarannya, Bu Gantini minta Noval, silakan bacakan yang pertama Noval. Tujuan pembelajaran. Dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Kemudian yang kedua, silakan Kayla, dibaca Kayla. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Dengan berdiskusi dengan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu melengkapi badan dengan klarifikasi hewan berdasarkan jenis makanan secara benar. Oke, terima kasih Kayla. Silakan. Ini Bu Gantini minta tolong Arsa, dibacakan Arsa. Yang keempat. Tujuan mempelajarannya dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Oke, Aima, tolong dibacakan yang terakhir Aima. Aima. Kalau Aima tidak ada, silahkan Kansa. Ada Kansa? Silahkan Kansa. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, kita sesuai dengan surat An-Naml ayat 60. Silakan Bu Gantini minta Gavin, bacakan artinya Gavin. Bukanlah Dia Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sesekali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Oke, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang lurus ya. Ihdinas siratal mustaqim, selalu diberikan jalan yang lurus sama Allah, tidak bagian dari orang-orang yang menyimpang. Baik anak-anak, Bu Gantini akan ulas kembali materi yang kemarin sudah dipelajari adalah tentang jenis-jenis ekosistem. Di antaranya ada ekosistem padang rumput, kemudian juga ada ekosistem terumbu karang, dan ada ekosistem kebun. Itu adalah pembelajaran di hari sebelumnya. Untuk hari ini, Bu Gantini akan mempelajari tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk mengawalinya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, mohon disimak bersama-sama ya. Nih, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat digolongkan menjadi 3. 1.
Ada hewan pemakan tumbuhan, disebutnya herbivora. Ada hewan pemakan daging, karnivora, dan hewan pemakan segala atau disebutnya omnivora. Herbivora. Silahkan Bu Gantini minta Arsa untuk membacakan Arsa. Herbivora. Hewan pemakan tumbuhan saja disebut herbivora. Herbivora dapat memakan bagian tumbuhan berupa daun, batang, biji, dan juga umbi-umbian. Contoh hewan herbivora pemakan rumput dan dedaunan adalah sapi, kuda, dan kambing. Herbivora umumnya mempunyai gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berguna untuk memotong-motong makanan sebelum dikunyah. Gigi geraham mempunyai bentuk lebar, bergerigi, dan memiliki banyak bumbungan puncak gigi-gigi geraham. Oke, selanjutnya itu adalah herbivora. Selanjutnya adalah tentang karnivora. Coba Bu Gantini minta tolong dibacakan oleh Dasya. Silakan Dasya. Ya, Bu. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contoh karnivora adalah harimau, buaya, ular, dan singa, burung hantu, dan burung elang. Karnivor memiliki susunan gigi yang berbeda dengan herbivor. Gigi geraham karnivora berlekuk-lekuk tajam. Gigi geraham berfungsi untuk mengerat daging, mematahkan tulang, dan menghancurkan makanan. Oke, terima kasih Dasya. Selanjutnya Bu Gantini minta Paren. Paren, silahkan Paren untuk melanjutkan teks bacaannya. Iya, Bu. Gigi seri karnivora berukuran kecil, runcing, tajam. Fungsi gigi seri untuk menggigit dan memotong makanan. Sementara itu, gigi taring panjang, lebar, tajam untuk mengoyak mangsa. Selain giginya yang tajam, karnivor juga memiliki ciri khas yang lain. Karnivora yang hidup di darat memiliki cakar yang tajam dan kemampuan lari yang cepat. Karnivora yang hidup di air memiliki kemampuan berenang yang sangat cepat. Oke, terima kasih Paren. Itu adalah tentang karnivora. Selanjutnya adalah tentang omnivora. Bu Gantini minta Sauki untuk membacanya. Silakan Sauki. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya, baik tumbuhan maupun hewan. Contoh omnivora adalah ayam, tikus, bebek, dan ikan. Ayam memakan biji-bijian seperti beras dan jagung. Dapat pula makan cacing, bebek, memakan tumbuhan air, dan cacing yang ada di kolam. Susunan dan bentuk gigi omnivora adalah gabungan antara herbivora dan karnivora. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengerat makanan, dan gigi geraham berfungsi melumatkan makanan. Oke, terima kasih Sauki. Oke, selanjutnya coba diperhatikan semuanya. Ini simak. Disebut apakah hewan pemakan tumbuhan? Herbivora. Oke, selanjutnya. Disebut apakah hewan pemakan daging? Karnivora. Selanjutnya, disebut apakah hewan pemakan segala? Omnivora. Perhatikan gigi manusia, atau enggak gigi dari kalian. Menurut kalian, bentuk dan susunan gigi manusia termasuk dalam golongan herbivor, karnivor, atau omnivor? Omnivora. Omnivor. Ada yang bisa menjelaskan, Arka? Kenapa Arka gigi manusia termasuk ke dalam? Karena manusia bisa memakan tumbuhan seperti bayam, terong, dan bisa juga memakan buah-buahan seperti apel dan lain-lainnya.
Juga manusia bisa makan daging, contohnya seperti daging ayam dan daging sapi. Oke, terima kasih Arka. Berarti gigi manusia termasuk ke dalam golongan omnivora. Oke, anak-anak. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih memahaminya, yuk kita perhatikan video berikut ini. Disimak ya, supaya kalian lebih memahaminya. Oke, silakan disimak baik-baik. Lagi loading. Halo. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Semua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, dan juga burung elang. Jadi hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Jadi contoh hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan tumbuh-tumbuhan. Oke, biar lebih ingat, ini adalah ringkasan materinya. Jadi hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya, kalau herbivora adalah kambing, gajah, kuda, dan sapi. Karnivora contohnya adalah buaya, singa, ikan hiu, dan elang. Kalau omnivora contohnya adalah ayam, bebek, beruang, dan tikus. Oke, terima kasih. Saya Ida Bagus Ardi Putra. Oke, terima kasih. Itulah materi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Bu Gantini minta yang belum membaca, silakan. Belum baca loh. Silakan. Bu Gantini minta tolong dibacakan. Apa itu teks non-fiksi? Adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta
dan data. Hasil pengamatan bukan merupakan hasil imajinasi orang. Contohnya teks pelajaran, teks biografi, riwayat hidup, dan teks sejarah suatu bangsa. Nah, itu adalah teks non-fiksi. Terima kasih. Teks non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta. Jadi, nyata ya, fakta, data, nyata. Bukan hasil dari imajinasi atau hayalan. Ya, contohnya apa teks non-fiksi itu? Buku teks pelajaran. Buku pelajaran kamu itu termasuk teks non-fiksi. Biografi atau riwayat hidup. Dan teks sejarah suatu bangsa. Ini ingat-ingat contohnya ya. Oke, berikutnya. Cara menulis teks non-fiksi. Silakan Diva. Diva, silakan dibaca Diva. Cara menulis teks non-fiksi. 1. Menentukan tema. 2. Merumuskan tujuan. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data. 4. Menyusun kerangka karangan. 5. Menyusun paragraf. Oke, terima kasih Diva. Nah ini ingat-ingat ya untuk cara menulis teks non-fiksi. Selanjutnya adalah langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Coba Bu Gantini minta tolong Dila. Dila silahkan dibacakan Dila. Dila. Langkah-langkah menentukan informasi penting dalam teks non-fiksi. 1. Membaca teks dengan sesama. 2. Memahami makna setiap kalimat teks. 3. Menentukan kalimat utama. 4. Tentukan ide pokok atau gagasan pokok atau pokok pikiran. 5. Tandai kalimat yang mengandung kata kunci. 6. Buat kalimat berdasarkan 5 watt 1H. Dalam kurung apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, ini anak-anak hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pikiran, hasil pengamatan seseorang dan disusun secara sistematis atau secara urut. Jenis karya tulis ada 2 macam, yaitu fiksi dan non-fiksi. Apa itu ya teman-teman fiksi dan non-fiksi? Mari kita bahas satu persatu. Karya tulis yang pertama adalah teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi dari pengarang atau penulisnya. Cerita ini tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya ada cerpen, novel, roman, fabel, komik, dan cerita-cerita lain yang merupakan hasil dari imajinasi atau khayalan si penulisnya. Jadi ini tidak nyata ya teman-teman. Kebalikan dari teks fiksi yaitu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karya tulis yang berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian atau analisis dari suatu masalah. Jadi, karya tulis ini berdasarkan fakta yang sebenarnya. Hasil tulisan merupakan informasi yang sebenarnya dan apa adanya, tanpa rekayasa dari si penulis atau tanpa imajinasi dari penulis. Contohnya, ketika kalian melihat tontonan sebuah dongeng, itu merupakan fiksi atau karangan dari si penulis. Namun, berbeda dengan kalian melihat sebuah berita. Berita diambil dari kejadian yang nyata, tanpa direkayasa. Itulah non-fiksi. Ciri-ciri dari teks non-fiksi adalah ditulis dalam bahasa formal atau resmi atau bahasa baku. Yang kedua, bahasanya denotatif atau makna sebenarnya. Bahasa itu ada 2 macam, yaitu denotatif, makna sebenarnya, dan konotatif, makna kiasan. Contohnya, meja hijau.
Makna denotatifnya adalah meja yang berwarna hijau. Namun, makna konotatifnya yaitu pengadilan. Ciri yang ketiga adalah disusun berdasarkan fakta. Informasi-informasi yang disajikan merupakan keadaan sebenarnya, bukan dari imajinasi atau khayalan si penulis. Ciri yang keempat adalah ditulis secara urut atau sistematis. Ciri yang kelima merupakan temuan baru atau penyempurnaan dari temuan lama, jadi bersifat up to date. Contohnya, Pluto itu dulu disebut dengan planet, tetapi setelah diteliti ternyata Pluto bukan merupakan planet, jadi gunakan informasi yang terkini. Selanjutnya, cara menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi ada dua macam, yaitu informasi yang tersurat dan informasi yang tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang sudah ada dalam teks atau sudah dipaparkan dalam bacaan secara langsung tanpa ditutup-tutupi. Yang kedua adalah informasi tersirat. Tersirat tidak terlihat, merupakan informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak tertulis pada sebuah naskah dan perlu memahami lebih untuk menemukan informasi tersebut. Jadi tidak terlalu kelihatan dalam teks, tapi ada ketika kita memahaminya. Itulah informasi. Setelah mengetahui informasi, selanjutnya kita bahas tentang langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Silakan disimak, Nak. Langkah yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Membaca tidak hanya melihat huruf atau melihat rangkaian huruf, namun kalian harus benar-benar memahami makna pada setiap kalimat. Jika kalian menemukan beberapa kata yang kalian tidak memahami artinya, maka cari terlebih dahulu, kemudian rangkai makna kalimat tersebut. Bacalah 2-3 kali. Setelah memahami isi dari bacaan, selanjutnya kalian temukan kalimat utamanya. Pada tema ke-1, kita sudah belajar tentang cara menemukan kalimat utama. Maka carilah kalimat utamanya. Setelah kalian menemukan kalimat utama, berikutnya adalah menentukan ide pokok atau gagasan pokok atau pikiran pokok. Ketiganya mempunyai makna yang sama ya. Di sini ada informasi penting. Jika kalian belum menemukan, maka kalian bisa menandai atau menggarisbawahi kalimat yang mengandung kata kunci. Rangkailah kata kunci yang penting dalam bacaan tersebut dan buatlah jadi sebuah kalimat. Itu merupakan informasi penting. Jika belum menemukan, maka buatlah kalimat berdasarkan 5W dan 1H. Di sana kalian akan menemukan informasi penting melalui pertanyaan yang berdasarkan 5W dan 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Berikut adalah contoh menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan dicampur dengan tanah membentuk humus. Sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Dari bacaan ini, mari kita lihat informasi penting yang ada di sana. Yang pertama, bacalah dengan seksama dan pahami isi dari bacaan.
Setelah itu kita tentukan kalimat utamanya. Ada di awal kalimat, ada di akhir kalimat, atau di awal dan di akhir. Silakan teman-teman temukan kalimat utamanya. Ini dia kalimat utamanya. Ya. Oke anak-anak, itu adalah tentang teks non-fiksi. Selanjutnya, yuk kita simak teks berikut. Alfi, tolong bisa duduk rapi Alfi. Oke, selanjutnya Bu Gantini minta Deren. Silahkan baca Deren. Teks ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Satu paragraf untuk satu orang. Silahkan Deren yang pertama. Kekayaan hayati laut Indonesia mengalami ancaman dalam beberapa dekade terakhir. Ancaman terbesar dari manusia menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, kerusakan terumbu karang di Indonesia telah mencapai 10%. Oke, selanjutnya paragraf kedua. Bu Gantini minta Quinsa untuk membacanya. Silahkan Quinsa. Quinsa. Penyebab utama kerusakan ekosistem laut adalah eksploitasi laut secara besar-besaran tanpa memadulikan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas dan kesuburan perairan sehingga memengaruhi pertambahan ikan. Selain itu, terumbu karang juga mengalami bleaching, pemutihan karang, karena lepasnya alga yang hidup bersimbiosis dengan karang. Oke, terima kasih. Quinsa. Selanjutnya, Bu Gantini minta Aima untuk membacanya Aima. Paragraf ketiga. Lagi di mana Mbak? Kelihatan nggak Mbak? Ada Mbak? Itu ayam usir. Kalau Aima tidak ada, Bu Gantini minta tolong Abrar. Silakan Abrar. Kurangi kerusakan laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kini terus mengembangkan kawasan konservasi untuk mengoptimalkan upaya konservasi ini. Pemerintah menerapkan rencana baru, yaitu konservasi yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Oke, terima kasih. Itu adalah ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Yuk kita lihat dari teks bacaan yang sudah dibacakan. Ada apa sih? 1. Kita telah mengetahui macam-macam penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Contohnya seperti herbivora, karnivora, dan omnivora. Kedua, kita telah mengetahui macam-macam binatang herbivora, karnivora, dan omnivora. Salah satu contoh hewan herbivora adalah kambing, karena kambing memakan rumput. Salah satu contoh hewan karnivora adalah singa, karena mereka memakan daging mangsanya. Salah satu contoh hewan omnivora adalah ayam, karena mereka memakan beras dan cacing. Ketiga, kita telah mengetahui apa itu teks fiksi dan teks non-fiksi. Salah satu contoh teks non-fiksi adalah novel dan komik. Salah satu teks fiksi adalah komik, novel dan komik. Contoh teks non-fiksi adalah teks pelajaran, biografi, dan sejarah. Keempat, kita telah mengetahui langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Contohnya yaitu bacalah teks dengan saksama. Oke, terima kasih Arka. Terima kasih Arka. Untuk selanjutnya. Udah, Bu. Oke. Untuk materi hari ini LKPD-nya yaitu tentang bahasa Indonesia mengenai teks non-fiksi dan juga IPA mengenai penggolongan hewan menurut jenis makanannya. Oke. Ini adalah tugasnya. Tolong diteliti. Nah, tadi kalian sudah menonton 2 video ya tentang penggolongan hewan dan juga tentang teks non-fiksi. Itu linknya sudah Bu Gantini siapkan jika kalian ingin menyimak kembali. Kemudian
LKPD-nya. Jadi kayak ini LKPD-nya. LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Nih, diusahakan kerja kelompok karena sekarang dengan pandemi, lagi situasi pandemi, kalian boleh berdiskusinya, boleh bertanya jawab dengan Bu Guru, atau juga kalian boleh bertanya dengan orang yang ada di rumah, atau juga kalian boleh bertanya dengan teman, ya. Diskusikan dengan guru dan temanmu tentang teks non-fiksi dan penggolongan hewan menurut jenis makanannya, ya. Kemudian ini Bu Guru sudah siapkan teksnya. Ada teksnya mengenai ekosistem. Tugasnya kalian adalah harus menemukan gagasan pokoknya, ya. Nah, kemudian ini pertanyaannya. Ada apakah ide pokok pada paragraf pertama? Jadi tolong tolong dibaca teksnya. Kemudian pertanyaan kedua, pada kalimat keberapa terletak ide pokok dalam cerita tersebut? Beberapa, ya. Kemudian berapa paragraf cerita di atas? Tinggal dilihat paragrafnya berapa. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang teks non-fiksi? Tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga berikanlah contoh dari teks non-fiksi. Itu adalah LKPD tentang muatan bahasa Indonesianya. Kemudian untuk muatan IPA-nya, nah, tadi kalian juga sudah menyimak tentang videonya. Nah, pertanyaannya disebut apakah hewan yang memakan tumbuhan? Sudah tahu ya? Oke. Kemudian yang kedua, disebut apakah hewan yang memakan hewan lain? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah yang membedakan antara hewan yang memakan tumbuhan dengan hewan yang memakan hewan lain? Kemudian pertanyaan keempat, sebutkanlah paling sedikit 2 perbedaan antara hewan-hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Apa perbedaannya? Kemudian perhatikan susunan gigi manusia. Tadi sudah sebagian dijelaskan. Menurut susunan dan bentuk giginya, manusia termasuk dalam golongan herbivor, karnivor, atau omnivor. Itu adalah tugas LKPD. Mengetahui sejauh mana materi hari ini sudah kalian pahami, maka Bu Guru akan share latihannya melalui Google Form. Ini sudah Bu Guru siapkan. Ini soalnya sudah Bu Gantini siapkan, nanti di-share melalui chat Zoom atau melalui WA Group. Di sini kalian jangan lupa mengisi nama dan kelasnya, kemudian silahkan diisi latihannya dengan teliti supaya hasilnya nilainya maksimal. Iya nak? Oke, bisa dipahami ya. Ini nanti bisa terlihat. Insya Allah Bu Guru harap kelas 5 Madinah semuanya hebat. Ya, semuanya bisa belajar dengan maksimal. Bu harap kalian pokoknya akan mendapatkan hasil yang terbaik jika kalian selama belajarnya kalian selalu bersungguh-sungguh. Baik anak, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Oke. Jika tidak ada, tolong segera dikerjakan latihannya, ya. Kemudian Bu Guru akan segera cek dan juga akan segera kirim hasilnya. Untuk itu, jika tidak ada yang ingin bertanya dan sudah paham semua, Bu Gantini akan segera tutup pembelajaran hari ini. Oke. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Bu Guru harap kalian semuanya bisa memahaminya dengan baik. Ya, dan Bu Gantini doakan semoga kelas 5 Madinah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, Bu Guru berpesan karena sekarang masih dalam situasi pandemi, selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak.